Kalau Persib ini ada kelemahan nggak sih? Persib salah satu kelemahan yang saya lihat dari Persib adalah di Boyan Hodak apa Wak Umu? Wah, Umu bagian KDD. Karena penting juga Pak Penting. Umu. Iya. Wah, Umu itu jadi Boyan Hodak memotivasi, kasih strategi, Wah Umu kasih KDD. Buat transport. Borneo beneran serius mau juara nggak sih? Nah, itu. Kok bisa ada yang kadang-kadang pertanyaan? Iya. kadang-kadang yang menjadi pertanyaan bukan pertanyaan Ari saja, pertanyaan saya. Kadang-kadang Borneo udah di levelnya mau juara gagal. Di level mau juara gagal. Ini kan mau juara atau tidak. Kan itu mental kembali lagi kan. Mental yang akan menentukan, walaupun dari sisi skuad mereka luar biasa kan. Ada Villa di depan, kemudian ada Peralta yang sekarang menjadi raja asis kan. Mereka dibandingkan materi Persib yang di posisi saat ini produktivitas Borneo nomor satu di Liga Super. Persib pertahanan terbaik dengan hanya kebobolan 16 gol. Dan ini yang menarik. Menurut saya ada hal yang menarik dari Persib ini, kalau bisa hat-trick juara akan jadi tim pertama yang melakukan ini semua. Kalau kemarin-kemarin ketua The Jackmania Diki Sumarno biasa back to back itu biasa gitu kan. Artinya kalau kemudian Persib juara hat-trick ya, ini kan pertama kan. Iya, Persija harus mengatakan bahwa istimewa lah Persib. Tapi ini menarik ya, Borneo ini kelemahannya di mental ya. Betul. Sama kayak Arsenal kan Betul. berarti kan. Kalau Persib ini ada kelemahan nggak sih? Persib salah satu kelemahan yang saya lihat dari Persib adalah di bursa transfer saat ini ya, di putaran kedua ini bursa transfer Persib saya melihat tidak begitu meyakinkan, walaupun nama yang datang itu sangat luar biasa kan. Kayak Kurzawa, kemudian striker mereka Sergio Castel, bahkan Sergio Castel kemarin dapat kartu kuning tuh waktu lawan Semen Padang gitu kan. Sudah total 4 pertandingan main belum mencetak gol. Kemudian Kurzawa sudah 6 pertandingan belum menunjukkan nama besar bahwa dia adalah mantan pemain Paris Saint-Germain gitu kan. Nah, ini yang Dion Max nggak kelihatan bursa transfernya Persib, tidak kelihatan dibanding bursa transfer Borneo gitu kan, yang cukup meyakinkan. Dan ini salah satu kelemahan menurut saya yang ada di Persib. Tapi lagi-lagi ini Persib gitu kan. Tim yang punya sejarah panjang, punya mental juara, dan mereka sudah membuktikan sejauh ini bahwa mereka layak untuk melakukan itu. Tapi sosok paling penting di Persib itu sebenarnya Boyan Hodak lah. Boyan Hodak apa Wak Umu? Wah, Umu bagian KDD. Karena penting juga Pak Penting. Umu. Iya. Wah, Umu itu jadi Boyan Hodak memotivasi, kasih strategi, Wah Umu kasih KDD. Buat transport kan. Nah, sayang KDD-nya nggak berlaku di AFC Champions League walaupun kasih dolar Singapura dia. Belum. Nah, kalau Persija kenapa bisa babak belur? Ya, inilah yang jadi problem. Menurut saya Persija juga transfer putaran keduanya sangat buruk. Ya. Sen Patinama datang tidak menghasilkan atau tidak memberikan perubahan apa-apa. Kemudian juga satu lagi Mauro Zilstra yang digadang-gadang dua pemain naturalisasi yang kita glorifikasi ketika mereka datang sebagai salah satu pemain yang sangat potensial buat tim nasional Indonesia. Tapi fakta di lapangan mereka tidak berkembang sama sekali gitu kan. Dan ini yang menjadi problem sebenarnya buat Persija Jakarta. Justru pemain yang dibuang semuanya berkembang. Rio Fahmi, ya kan. Kemudian Rio Matsumura, gitu kan, Hansa Muyama. Justru mereka berkembang di tim yang baru di tempat mereka pindah saat ini gitu. Nah, ini yang membuat menurut saya menjadi sangat menarik gitu. Dan kabarnya manajemen Persija sudah mewanti-wanti kalau Mauricio Sousa gagal. Kabarnya yang saya dengar katanya udah ada pendekatan dengan Sintayong untuk melatih Persija. Sintayong ke Persija? Iya. Ya, kode-kodenya sih gini, ada Hyundai di sana. Oh, sponsornya dulu ya. Ya barangkali kita kan nggak tahu kan. Ini kan bisa jadi kenyataan karena dengar-dengar seperti itu. Karena Persija ini sebenarnya manajemennya sudah punya keyakinan besar mereka harus target juara. Bahkan Pak Gubernur ya kan Pramono Anung nggak ada pilihan buat Persija. Kita udah bantu semuanya, Persija harus juara. Kita punya gengsi dengan Jawa Barat di Persib di sana gitu. Artinya kalau bicara uang seharusnya Persija sekarang sudah tidak menjadi masalah. Kemarin kan gitu, kencang di di awal-awal, tapi di tengah jalan ketika gajian mulai ngadat turun penampilan. Atau jangan-jangan seperti itu, Riz. Betul, Tapi ya kan gajian lancar kan? Ya,
Tapi kan kadang-kadang seperti itu, problem gajian juga ikut mempengaruhi tim dalam performanya di lapangan. Betul. Mungkin juga Borneo ada kesendat 1-2 bulan gitu, kemudian di tengah jalan ketika itu turun tersendat, sekarang sudah naik lagi karena sudah selesai. Bisa jadi Persija seperti itu. Hal yang sama kan terjadi dengan PSBS Biak gitu kan. Ya ketika gajinya tersendat ya sekarang ada di dasar klasemen. Berarti Persib aman ya soal gaji ya? Kalau saya lihat sih untuk gaji Persib aman lah. Mereka apa sih yang mereka tidak bisa lakukan untuk transfer pemain ya? Kurzawa bisa didatangkan. Waktu sebelumnya juga siapa gelandang Asian bisa ya? mereka datangkan. Charlton Cole mereka bisa datangkan. Jadi mereka bicara uang tidak ada habisnya kalau mereka. Bahkan musim depan mereka mau beli siapa juga bisa gitu. Dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, termasuk bobotonya yang sangat luar biasa. Nah, ini gue tertarik soal Sintayong. Iya itu juga. Gue juga mau Gue masuk tertarik situ. soal Sintayong. Pendekatan Persija ngambil Sintayong gitu. Ini Sintayong sendiri ada ketertarikan nggak untuk latih Indonesia? Pertama itu Klub Indonesia. klub Indonesia. Kedua soal gaji, Sintayong kan lumayan tuh, lumayan gede juga kan gajinya. Bahkan kalau kita lihat kan dia lebih gede ketimbang John Herdman yang sekarang. Betul. Nah, Persija punya kemampuan untuk bayar Sintayong. Ya saya pikir dengan adanya dukungan dari pemerintahan DKI Jakarta, kemudian dukungan dari pemilik modal di Persija, bukan mustahil bisa terjadi gitu kan. Apalagi Sintayong mau atau tidak gitu kan. Sekarang kemarin setelah melatih tim nasional Indonesia kan sempat melatih klub di Korea. Ya. Artinya potensi Sintayong untuk bisa melatih klub sangat besar sekali. Apalagi dalam situ pelatih itu kan tidak punya agak sedikit galau kalau tidak pegang jabatan atau memimpin sebuah klub gitu. Jadi kalau mungkin tawarannya menarik, gaji menarik, ya apa yang tidak mungkin. Dan ini akan menjadi luar biasa kalau Sintayong masuk. Itu akan hiduplah kembali tuh anak-anak didik Sintayong di sana kan ada Witan Sulaiman. Ya kan sepanjang Sintayong menjadi pelatih timnas, Witan Sulaiman adalah pemain dengan cap terbanyak dan gol terbanyak gitu kan. Yang sekarang justru penampilannya lagi menurun. Ada lagi siapa pemain Persija, Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Sen Patinama, ya kan. Bukan mustahil mereka justru penampilannya akan mengkilat ketika ditangani oleh Sintayong. Pokoknya stay lah, selalu tetap yakin. Tapi nanti Mas Akmal datang kudeta lagi nanti. Ini kan permasalahan kudeta atau tidak kudeta kan termasuk prestasi yang diraih oleh Sintayong. Bisa jadi kan seperti halnya sekarang kan tuntutan Arteta panjang saat ini kan kalau nggak juara pecat kan gitu sekarang kan ya kan kalau nggak juara Premier League ya bukan mustahil hal itu bisa terjadi di mana-mana kan pelatih itu kan orang yang duduk di kursi panas. Orang yang paling pertama kali bertanggung jawab jadi pelatih itu nggak enak. Bisa 3 pertandingan, 2 pertandingan dipecat. Kalau pemain kan mau bagus nggak bagus, kalau dia udah dikontrak, dia jadi camat juga bisa dilakukan. Tapi pelatih, siapa yang tahu nasib pelatih gitu. Tapi menurut saya akan jadi menarik kalau seandainya ya kan Sintayong itu melatih klub di Indonesia dan melatih Persija. Tapi gitu. A1 tuh. Hah? A1 tuh. Ya ini kan rumor yang berkembang selama sejauh ini kan. Seberapa besar rumor itu? Ya cukup besar sih menurut saya 50-50 sih. 50-50? Sudah ada ya belakangan kan Coach Sintayong juga mundar-mandir ke Indonesia kan. Lumayan sering di sini sekarang. Iya kan. Lumayan sering. Lumayan sering ke sini. Walaupun kemarin diberitakan Bekasi FC ternyata main di Ramadan Cup. Tapi bukan mustahil dengan kondisi situasi saat ini dengan sponsornya Persija dari Korea nanti ke depan ya bukan mustahil itu akan terjadi gitu. Tapi emangnya cocok ya Persija dengan Sintayong? Nah kalau dari sisi pemainnya kan Sintayong tidak akan kesulitan karena banyak pemain tim nasional yang pernah dilatih Sintayong di sana gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.